Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih puasa dasar. Ini adalah dasar-dasar fikih puasa yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Yang pertama adalah ada namanya fardu puasa. Fardu puasa itu jumlahnya di sini ada 5. Artinya mereka wajib berpuasa kalau misalnya mereka menemukan 5 ini. Yang pertama adalah kalau mereka Islam. Jadi kalau mereka Islam, maka mereka wajib berpuasa. Jadi kalau sahabatku Islam lu ya, kalau Islam wajib berpuasa. Kalau dia tidak Islam, ya tidak harus berpuasa. Kemudian yang kedua adalah karena sudah akil balik. Mereka sudah balik. Untuk perempuan misalnya dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya umurnya sudah 9 tahun. Kemudian dia sudah haid dan lain sebagainya, atau bagi laki-laki sudah mimpi umur 15 dan lain sebagainya, maka dia wajib berpuasa. Yang ketiga adalah mampu berpuasa menurut syarak, dia mampu. Yang tidak mampu itu misalnya semacam apa? Karena dia sakit. Karena dia sakit atau sudah tua renta, maka dia tidak wajib berpuasa, cukup membayar fidyah karena sudah tua renta, sakit dan lain sebagainya, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian akil balik untuk anak-anak tentu tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat adalah bersih dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan, untuk perempuan yang masih haid, perempuan yang sedang nifas, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kelima, cukup bilangan bulan Sya'ban 30 hari jika tidak melihat bulan. Itu maksudnya adalah kalau misalnya tanggal 29 pada bulan Sya'ban itu tidak bisa melihat hilal bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu dilengkapi, disempurnakan menjadi 30 hari. Ini ada 5 fardu puasanya. Wahai sahabatku bisa melihat: pertama Islam, 2 akil balik, 3 mampu berpuasa menurut syarak, 4 bersih dari haid dan nifas, yang kelima cukup bilangan bulan Sya'ban 30 hari jika tidak melihat bulan. Kemudian yang B, rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat tiap-tiap malam. Rukun puasa yang kedua adalah menjauhi segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini kita wajib niat tiap-tiap puasa bagi atau menurut Imam Syafi'i. Jadi niat itu harus tabyid. Tabyid itu harus berniat di malam hari. Yang dimaksud dengan malam hari itu misalnya ketika setelah maghrib itu boleh, habis berbuka langsung niat boleh. Karena itulah kalau misalnya seseorang itu lupa untuk tidak niat di malam hari, maka kalau misalnya dia takut lupa bisa mengikuti mazhab Imam Malik. Mengikuti mazhab Imam Malik di awal Ramadan dia mengikuti Imam Malik untuk niat puasa seluruhnya, seluruh bulan itu. Jadi kalau misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i niatnya misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala, maka dalam mazhab Imam Malik bisa niatnya bisa begini: nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Bisa. Jadi harus niat. Ini harus niat. Niatnya di malam hari menurut mazhab Imam Syafi'i, dan sebaiknya disarankan pula untuk mengikuti mazhab Imam Malik dalam hal niat ini di awal puasa. Kalau misalnya dia lupa karena biasanya orang-orang itu, sahabatku, adik-adik biasanya kan niatnya itu setelah sholat tarawih, sehingga sebelum, kalau misalnya dia tidak tarawih lalu lupa niat, nah maka niatnya bisa disiasati setelah dia berbuka, dia niat puasa langsung, atau dia bisa mengikuti mazhab Imam Malik seperti yang telah saya sebutkan tadi. Rukun puasa yang kedua adalah menjauhi segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, itu yang rukun puasa.
Sekarang yang membatalkan puasa ada 10 perkara. Yang pertama, memasukkan suatu benda ke dalam rongga lubang yang terbuka. Lubang-lubang manusia itu contohnya apa saja? Contohnya adalah mulut, hidung, kemudian telinga, jalan depan, jalan belakang. Itu adalah rongga lubang yang terbuka. Karena itu kalau misalnya dia suntik dan lain sebagainya, maka dia tidak dikenai batal. Jadi dia tidak batal kalau misalnya suntik. Loh, kenapa? Karena suntik itu di ruang yang tidak terbuka. Itu yang membatalkan puasa, jumlahnya ada 10. Yang kedua, sengaja muntah. Sengaja muntah, artinya kalau muntah tidak sengaja karena akibat sakit misalnya, ya tidak batal. Kemudian yang ketiga adalah jima dengan sengaja. Jima dengan sengaja itu maksudnya melakukan hubungan badan suami istri dengan sengaja. Tapi kalau dia mimpi, kalau mimpi tidak batal tentu. Tapi kalau dia tidak sengaja melakukan hubungan suami istri, tapi tidak sengaja, ngelindur misalnya, ngelindur tiba-tiba melakukan hubungan suami istri, istrinya juga sama-sama ngelindur. Nah kalau begitu ya berarti tidak batal. Tapi kalau dia sengaja maka batal. Yang ini jima dengan sengaja ini baik keluar mani maupun tidak keluar mani tetap batal. Tetap batal, tapi tidak keluar mani loh, nah, ya tetap batal juga. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan mani. Sengaja dia menggunakan tangannya atau menggunakan tangan istrinya atau menggunakan tangan orang lain, maka itu batal. Tapi kalau mimpi kok keluar air mani bagaimana? Tidak batal. Membayangkan artis cantik bagaimana? Tidak batal. Karena itu dia membayangkan tidak mengeluarkannya sendiri. Lalu dia nonton film India terus keluar, gimana? Tidak batal. Kemudian berikutnya yang nomor 5, gila sekalipun sedikit. Karena gila misalnya di tengah puasa dia gila. Kemudian yang keenam, pitam sepanjang hari. Kemudian yang ketujuh, makan sebelum yakin tenggelam matahari. Dia belum yakin kok sudah makan. Dia belum yakin ini berbuka kok sudah makan duluan. Nah ini sama dengan makan di tengah-tengah sedang berpuasa. Tentu ini membatalkan puasa. Kemudian yang kedelapan adalah haid dan nifas. Di tengah-tengah ini untuk perempuan, di tengah-tengah puasa tiba-tiba haid. Nah, atau nifas di tengah puasa, maka dia membatalkan puasa. Yang nomor 9, murtad, keluar dari Islam. Di bulan puasa dia sedang puasa lalu dia murtad, keluar dari agama Islam, maka secara otomatis puasanya batal. Yang nomor 10, beranak melahirkan dengan basah. Melahirkan beranak atau melahirkan dengan basah. Karena ada orang yang melahirkan tidak basah sama sekali. Jadi melahirkannya melahirkan kering. Tapi ini jarang, ini bagi perempuan. Terus hari-hari yang tidak sah puasa. Yang pertama adalah 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi kalau 2 hari raya itu orang tidak sah. Karena orang itu melanggar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh puasa. Wong hari bersenang-senang kok dia puasa. Kemudian yang kedua, hari yang tidak sah puasa lagi, 2 hari raya yang meragukan, ragu-ragu hari raya atau tidak, itu ragu-ragu. Kemudian 2 hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, hari tasyrik yang paling panjang itu adalah tanggal 11, 12, 13. Nah, ini hari 11, 12, 13 pada hari raya Idul Adha. Kan tanggal 10-nya itu hari raya, tanggal 11-nya tasyrik, tanggal 12-nya tasyrik, tanggal 13-nya tasyrik. Itu enggak boleh dia berpuasa. Haram hukumnya berpuasa pada hari itu. Nah, terus kemudian perbuatan yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini perbuatan yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, muntah
benda dunia tanpa disengaja, muntah dari benda dunia yang tanpa sengaja. Benda dunia itu apa contohnya? Benda dunia itu ya makanan, minuman yang ada di dunia lah gitu. Yang benda dunia loh ini ya. Yang kedua, muntah tanpa sengaja. Kemudian jima tiada sengaja, tidak sengaja. Kemudian menelan air liur yang bersih tiada tercampur dengan yang lainnya. Jadi menelan air. Jadi kalau misalnya ada anak kecil itu terus dia karena haus misalnya mengumpulkan air liur yang bersih tidak tercampur dengan yang lainnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya adalah tertelan dahak. Dahak tertelan itu berarti tidak sengaja. Kemudian bercelak juga tidak membatalkan puasa. Pakai minyak rambut juga tidak membatalkan puasa. Tertelan lalat juga tidak membatalkan puasa. Tidak atau tidur sepanjang hari supaya dia kuat, maka tidak membatalkan puasa. Masuk air berkumur-kumur tapi kumur-kumurnya tidak bersengatan, tidak terlalu misalnya, juga tidak membatalkan puasa. Kemudian pitam sebentar, tidak menghabiskan waktu sepanjang hari. Wahai sahabatku, terus kemudian ada yang makruh lagi. Apa yang makruh bagi orang yang berpuasa? Yang makruh bagi orang yang berpuasa adalah diantaranya berbekam. Bekam. Kemudian membiarkan makanan di dalam mulut tanpa ditelan atau dikeluarkan. Jadi ada makanan ditaruh di mulut terus, tidak ditelan, tidak dikeluarkan. Merasai makanan makruh, tapi tidak ditelan. Bersungguh-sungguh mengeluarkan air ke hidung ketika wudhu, itu juga makruh. Bersungguh-sungguh berkumur-kumur, nah itu juga makruh. Mencium istri atau memeluknya karena itu bisa menimbulkan syahwat, itu juga tidak boleh. Hukumnya makruh. Jadi itulah beberapa hal fikih puasa dasar tentang fardu puasa, rukun puasa yang membatalkan puasa, kemudian hari-hari yang tidak boleh berpuasa, kemudian perbuatan yang tidak membatalkan puasa, dan perbuatan yang makruh dilakukan ketika orang berpuasa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.